Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih membicarakan soal desil dalam konteks DTSN. Pak Acul, informasinya adalah setiap warga negara yang datanya dicek dan tidak akurat itu bisa memperbaiki. Itu caranya bagaimana Pak? Memperbaiki sendiri atau harus telepon Pak Acul, Pak perbaiki Pak, atau bagaimana? Ya baik, jadi sebenarnya kanal untuk partisipasi publik itu sudah kita buka sejak lama. Yang pertama, teman-teman di Kemensos itu punya aplikasi namanya Cek Bansos. Aplikasi di handphone ya? Di handphone, bisa diinstal. Cek Bansos. Cek Bansos. Cek Bansos. Okay. Jadi di situ masyarakat bisa cek apakah di desil berapa, menerima bantuan sosial atau tidak, gitu ya. Itu bisa melakukan pemutakhiran dengan cara itu, melalui kanal Cek Bansos. Yang kedua, kalau itu masih kurang, BPS juga punya kanal namanya Cek DTSN. dtsn-form.bps.go.id. Maaf, kanal ini artinya situs ya? Situs, betul. Website ya? Website. Kalau yang betul. Tadi Kemensos itu aplikasi? Aplikasi, tapi kita bisa buka di website juga. cekbansos.kemensos.go.id. Gitu. Jadi sebenarnya kanal itu tersedia. Nah, tinggal nanti masyarakat melakukan pemutakhiran. Oh, satu lagi saya lupa. Teman-teman Kemensos juga punya mekanisme itu melalui 6NG. Jadi sistem informasi kesejahteraan sosial next generation. Itu nanti masyarakat bisa datang ke desa, kelurahan untuk melaporkan terkait dengan pemutakhiran data. Gitu. Pak, saya sudah sempat cek ya Pak. Ya. Saya cek NIK saya sendiri. Saya maaf itu saya pakai mesin pencari saja, karena saya belum dengar penjelasan dari Pak Acul. Saya cek dari Google untuk cek desil, dan itu langsung lari ke saya bukan ke BPS Pak. Karena kalau ke BPS kan diminta mengisikan nomor tanggal lahir lagi ya. Betul. Dan kapcanya ada 2, agak ribet Pak. Kalau yang di Kemensos, dia tidak perlu masukin tanggal lahir, dia langsung masuk. Nah pertanyaannya, itu valid atau itu phishing tuh situs-situs itu Pak? Iya, jadi dua situs tadi, cekbansos.kemensos.go.id dan dtsn-form.bps.go.id itu adalah situs yang valid. Valid ya? Itu valid. Ya, dan kita sudah menggunakan database yang sama. Jadi masyarakat mau memutakhirkan melalui Cek Bansos atau memutakhirkan melalui kanal DTSN, itu database kita sudah satu. Gitu. Pak, kalau contohnya saya saya sudah cek Pak, dan saya muncul datanya belum ada desil. Itu kira-kira apa yang terjadi, saya harus lakukan apa supaya kemudian saya yakin saya WNI bukan WNA begitu kan? Karena WNA kan nggak ada desilnya kan? Tapi tercatat di DTSN kan Pak Leo ya? Ada, nama saya tercatat ada di muncul, DTSN tapi tidak ada desil. Tulisannya belum ada desil. Ya, Jadi begini, seperti tadi yang saya sampaikan, data pembentuk DTSN itu kan ada DTKS, P3KE dan Reksosek. Untuk bisa menentukan desil seseorang butuh banyak variabel tadi. Nah, bisa jadi datanya Pak Leo itu sudah kita sinkronisasi dengan Dukcapil, tapi ada variabel-variabel yang masih belum lengkap. Belum cukup untuk mengestimasi tingkat kesejahteraannya Pak Leo. Kira-kira misalnya apa? Maka muncullah misalkan atap rumahnya, luas rumahnya. Kalau lokasi mungkin kita punya. Tapi lokasi rumahnya kondisi mungkin rumahnya kondisi rumahnya misalkan. Bertingkatkah? Luasnya berapa? Betul. Terus pembuangan sanitasinya bagaimana, sumber air minumnya dari mana, mungkin itu yang belum tercatat, sehingga masih ada memang yang sampai saat ini belum termutakhirkan, sehingga desilnya belum ada. Itu saya mutakhirkannya bagaimana Pak? Kalau misalnya katakanlah rumah gitu ya asumsinya, itu yang saya lakukan apa? Nah, tinggal nanti masuk ke kanal tadi, salah satu Cek Bansos atau DTSN, kanal DTSN, nanti ada form di situ kita bisa mengisi sendiri. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan di sana, mulai dari atapnya apa, luas lantainya berapa anggota keluarganya dan seterusnya di sana. Itu saya bisa update sendiri? Bisa update sendiri. Otomatis berubah atau tunggu dari BPS? Kita akan melakukan verifikasi dulu untuk memastikan bahwa data yang diinput tidak sembarangan. Gitu. Jadi kita menjaga betul kualitas ini. Ya, kembali ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan tadi Anda sudah mengatakan bahwa soal rencana pembatasan Pertalite atau penempatan sasaran konsumsi Pertalite belum ada wacananya. Belum ada. Nah, itu kemudian kapan misalnya kalau itu dilakukan, itu kapan atau bagaimana syaratnya? Apakah menunggu misalnya update migrasi data ini 100% atau 75% dari BPS atau seperti apa? Iya, jadi memang dalam konteks ini
perlu ada penjelasan resmi dulu ya dari pemerintah itu. Tapi dalam konteks ini saya melihat ya di internal diskusinya bahwa hal-hal yang terkait dengan kebijakan itu akan sangat berbasis data dan itu merupakan amanat presiden. Presiden meminta supaya kebijakan-kebijakan itu ya tepat sasaran. Dan dalam konteks ini misalnya lebih kepada orangnya bukan ke barang dan seterusnya. Dan dalam konteks itu maka kita ingin mengurangi dampak errornya baik itu exclusion maupun inclusion error. Nah sejatinya dalam konteks untuk mengurangi error maka kita harus menunggu supaya datanya memang akurat. Mungkin kalau kita lihat 100% akurat nggak ada yang data yang 100% akurat. Tetapi setidaknya dalam konteks secara statistik inclusion dan exclusion errornya itu bisa diterima. Nah itu baru kita kemudian jalan. Sampai desil 9 lah katakan begitu ya. Karena kan desil 1-4 tadi Mas Fitra berkali-kali mengatakan sudah akurat. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan ya desil ada 1 sampai 10 ini, kalau kita bandingkan yang kelas bawah sama kelas atas itu sudah lumayan akurat. Bung Leo ya. Kelas atas juga? Ya, jadi misalnya 50% paling bawah, 50% paling atas. Kalau kita bandingkan, Anda termasuk yang mana? Yang 50% ini bawah, 50% di atas. Itu secara apa namanya statistik itu jauh lebih akurat. Ketimbang kita untuk kemudian menyasarnya apakah Anda desil 6, desil 7 atau desil 10. Itu tingkat akurasinya berkurang. Nah, tapi kan begini Mas Fitra. Kalau kami di televisi untuk rating itu kan ada jelas tuh kelas sosial ekonominya SES-nya. Itu pengeluaran per bulan sekian juta rupiah itu masuk A, masuk B, masuk C. Tapi kan ini tadi Pak Acul mengatakan penghasilan itu datanya nggak ada. Nah itu untuk kemudian saya menempatkan diri saya yang tadi belum ada desil. Saya kira-kira mungkin desil 11 nih, pura-pura Pak. Itu kira-kira akan melakukannya bagaimana? Karena kan data penghasilannya nggak ada. Ya gini, jadi itu baik sekali Bung Leo tadi mengedepankan mengenai konsep pengeluaran tadi dan tadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Acul bahwa ini adalah international best practice, bukan cuma di kita aja ya. Bahwa yang namanya data income itu selalu sulit untuk didapatkan, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir di seluruh dunia. Makanya kalau kita bicara mengenai Gini coefficient, ya itu kan perhitungan standar internasional. Ketimpangan itu ya, ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Betul, itu selalu berdasarkan pendekatan pengeluaran, bukan pendekatan income, gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, maka yang bisa kita lihat adalah kita mengira-ngira, misalnya dalam 1 bulan pengeluarannya berapa sih? Dan pengeluaran itu pasti akan lebih, biasanya ya, itu akan lebih rendah dibandingkan dengan income-nya kan, income-nya pasti akan lebih tinggi biasanya. Kalau nabung. Meskipun ada dalam konteks beberapa konteks juga, yang income-nya itu di bawah pengeluaran itu ada juga. Makanya kita bisa melihat ya tren terutama desil paling bawah ini. Kelas menengahnya kan berkurang kan? Betul ya. Kalau kita lihat lagi kelas menengah ini secara populasi justru berkurang ya. Tahun 2019 jumlahnya 57,3, sekarang tinggal 46,7 juta. Akhirnya dia ya turun kelas. Tapi kembali lagi ke sini ya, berarti kan dalam konteks ini adalah kita menaksir ya pengeluarannya berapa. Dan untuk menaksir pengeluaran itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Acul adalah ya berdasarkan proxy. Proxy means test, makanya itu butuh data UBIN, data ATAP dan seterusnya. Nah, ini adalah yang dilakukan biasanya oleh emerging markets atau developing countries ya. Kalau untuk yang negara yang lebih maju, develop, itu nggak pakai proxy lagi. Dia datanya udah komprehensif, sudah lebih akurat. Karena semua sudah link. Betul. Nah, kita ini kan memulai ya untuk menjadi negara maju, kita memulai pertama dari data dulu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi negara maju. Kang Samad, ini BPS mengatakan ya bahwa juga DTSN ini itu bisa menghilangkan kebocoran anggaran. Ini saya nanya ke Kang Samad. Karena yang jagain uang kita juga kan, uang rakyat ya. Kemudian DTSN juga disebutkan BPS bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Anda melihatnya seperti apa Kang Samad? Iya, kebocoran udah pasti karena menyangkut penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran. Nah, tepat sasaran itu artinya daya dukung datanya itu sudah tervalidasi dengan baik. Itu yang terpenting. Karena itu kebijakan seperti penerima Pertalite atau BBM bersubsidi itu DTSN-nya sudah selesai, sudah terintegrasi, kemudian perlu dilakukan sosialisasi dulu kalau pendekatannya desil, tingkat kesejahteraan, supaya para penerima atau tidak lagi menerima BBM subsidi seperti Pertalite itu bisa mitigasi. Kalau dia tidak masuk kategori itu, dia ada persiapan untuk mengatur keuangan mereka untuk pengeluarannya, untuk pembelian bahan bakarnya misalnya. Kemudian yang kedua, efisiensi. Nah, ini penting sekali.
Kenapa penting sekali? Karena kalau basis data dibangun dengan pengintegrasian dari masyarakat nelayan, petani, pedesaan, pegunungan, maupun lingkungan kaum miskin kota misalnya, ataupun dimanapun berada di wilayah Nusantara kita sudah terintegrasi dengan baik, maka jalur distribusi kebijakan, baik yang sifatnya bantuan, maupun yang sifatnya pemberdayaan, maupun yang sifatnya pembinaan, akan jauh lebih efektif. Dan itu akan mendorong efisiensi penggunaan anggaran negara. Kang Samad sejauh ini, apakah juga Kang Samad dan kawan-kawan di DPR juga menerima pertanyaan atau komplain dari masyarakat soal ketika dia ngecek desilnya itu tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, terima juga atau tidak? Mas Leo, ada satu desa di Kecamatan Pacet, di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ya? Jawa Barat, itu justru masyarakat lokal di situ yang melaporkan, kok saya masih menerima PKH. Jadi dia datang ke kepala desanya, ini kepala desanya cerita. Tadinya memang di kelas itu, di desil itu? Dari awal dia menerima, tapi nanti tahun kedua baru dia kemudian lapor ke kepala desa. Ya, berarti kan ada kesadaran masyarakat mengkonfirmasi bahwa dia tidak sepatutnya menerima lagi. Dia sudah tidak desil 1, 2, 3, 4. Di saat yang sama, kata kepala desanya, itu ada masyarakat yang membutuhkan atau sesuai menurut kacamata kepala desa, itu memerlukan program itu karena basis ekonomi keluarga, sosial, dan kebutuhan anak-anaknya. Kan PKH ini program keluarga harapan. Betul. Ada masa depan anak-anaknya, tapi dia tidak punya kemampuan secara ekonomi, tapi tidak mendapatkan. Nah, karena itu penting sekali kantor-kantor desa itu menjadi pusat sirkulasi sosialisasi, ya kan, oleh pemerintah berkaitan dengan hal ini supaya tadi efisien dan tepat sasaran. Secara kasar, Kang Samad, kira-kira akurasi DTSen ini sampai kita bicara sekarang ini itu berapa persen sih kalau yang Anda lihat? Karena yang bersuara begini kan, ya saya juga tidak menghitung sih secara statistik, tapi lumayan ramai begitu. Bagaimana, Kang? Outputnya kan bisa dilihat di dua hal. Pertama, hasil pemeriksaan BPK, Mas Leo, Bang Leo kan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan perlindungan sosial misalnya, tentang penggunaan subsidi di energi, tentang penggunaan subsidi di ketahanan pangan. Kemudian bisa juga dilihat data hasil pemeriksaan BPKP, kan gitu, pengawasannya terhadap pelaksanaan saat pelaksanaan, iya kan. Jadi dua kelembagaan itu bisa menjadi sumber data kita untuk menilai berapa besar tingkat efektivitasnya, akurasinya, validasinya terhadap penggunaan data itu. Nah, itu. Baik, Pak Acul, kembali mundur sedikit ya, data DTSen ini, itu kan tadi sejarahnya adalah diambil ya, digabungkan di migrasi dari DTKS, P3KE dan Reksosek. Seberapa akurat itu sehingga kemudian kita minimalkan warga yang merasa tidak akurat posisi dia di desil yang dikeluarkan oleh BPS dan Kemensos? Baik. Jadi pada saat pertama kali kita menggabungkan ketiga data tadi, kita memang mengevaluasi tingkat akurasinya. Jadi waktu itu memang inclusion exclusion-nya itu masih di atas 50%. Artinya apa tuh, Pak? Artinya begini, inclusion error itu adalah orang-orang yang harusnya nggak dapat intervensi program, tapi kemudian dia dapat. Sederhananya mungkin bansos begitu ya? Sederhananya bansos lah, karena intervensi program kan banyak. Betul. Ada FLPP, BSPS, dan lain-lain. Exclusion error itu orang yang harusnya nggak dapat, malah nggak dapat. Malah dapat. Exclusion error itu yang harusnya dapat, tapi nggak dapat sekarang. Itu exclusion error. Nah, di awal dulu, pada saat awal penggabungan itu. Dulu itu kapan sih, Pak? Kira-kira, Pak? Februari tahun lalu. Februari tahun lalu ya? Februari 2025 itu masih di atas 50%. Nah, terakhir kita evaluasi memang di akhir tahun lalu itu masih 30%, 30%-an. Kenapa? Karena
data yang waktu itu dimutakhirkan itu masih di bawah 10% tahun lalu. Nah, ini kenapa kemudian sekarang kita juga mendorong partisipasi publik untuk melihat lagi datanya. Jangan-jangan kasusnya seperti Pak Leo tuh, saya belum ada desil, bisa jadi karena belum lengkap datanya. Maka kita mendorong tadi supaya kalau ini datanya terus kita mutakhirkan, harapannya tadi akurasinya semakin tinggi. Tapi saya harus ngutip ini, menurut saya penting, saya harus ngutip dari Prof. Arief. Ada 5 sebenarnya. Prof. Arief Brin. Arif Ansori. Arif Ansori Den. Dari Den. Banyak Arif. Saya harus ngutip beliau karena ada 5 sebenarnya sumber dari error. 1, data yang tidak mutakhir. Data tidak mutakhir. Data tidak mutakhir ini menjadi sumber pertama dari error. Yang kedua adalah model. Karena kesalahan model tadi, yang tadi Pak Leo tanyakan, bisa jadi penimbangnya keliru dan seterusnya dan sebagainya. Nah, yang 1 dan 2, 1 ini obatnya harus dimutakhirkan, yang kedua modelnya terus kita kalibrasi, terus kita evaluasi. Nah, maka sekarang untuk 1, 2 ini yang terus kita galakkan. Tapi ada 3 lagi nih penyebab dari mistargeting tadi. Yang pertama adalah yang bagian kedua ya, yang 3 ini, 1 terkait dengan proses bisnis penyalurannya. Bisa jadi pada saat penyaluran program tadi ada isu di lapangan. Nah, yang kedua itu terkait dengan kuotanya. Jadi misalkan pemerintah punya kuota untuk 100. Padahal orang-orang yang di ke 101 itu kurang lebih sama kondisinya dengan orang-orang di 100. Itu jadi masalah. Dan yang ketiga adalah mungkin kita sering dengar kasus-kasus ada intervensi dari orang lain. Itu yang menyebabkan mistargeting. Misalkan dia dekat sama saya, maka dia dapat. Sementara yang ini nggak dapat. Jadi ada 5 sumber tadi dari mistargeting sebetulnya. Nah, ini yang harus kita selesaikan menurut saya. 1, datanya dimutakhirkan, modelnya terus dikalibrasi, proses bisnis penyalurannya terus kita perbaiki, gitu ya. Lalu kemudian kalau kuota nanti mungkin Kang Samad yang lebih bisa clear nanti menyampaikan itu. Dan terakhir tadi, bagaimana kemudian jangan sampai ada kasus tadi, ada dia keluarga dekat saya kasih, yang itu nggak saya kasih. Nah, itu 5 potensi yang ini harus kita selesaikan. Itu targetnya kapan, Pak? Untuk kemudian, kan tadi Mas Fitra mengatakan soal rencana atau wacana pembatasan Pertalite itu kan menunggu dari akurasi desil ini. Itu kapan? Ada timeline-nya tidak? Timetable-nya tidak? The sooner the better sebetulnya. Jadi kita memang sekarang mendorong seluruh kementerian lembaga yang memiliki data administrasi. Jadi di Inpres 4 2025 itu ada 18 kementerian lembaga yang kemudian diamanatkan untuk mengelola DTSN. Dan ada 4 tugas pokok dari seluruh kementerian lembaga itu. Nah, salah satu tugas khusus BPS di situ adalah menerima data dari kementerian lembaga untuk melakukan pemutakhiran DTSN. Jadi semakin cepat ini bisa kita selesaikan, semakin baik. Begitu. Jadi itu diterima langsung dari kementerian, atau kemudian BPS menyaringnya lagi? Ya, jadi kita terima, kita melakukan assessment tentunya. Di-assess lagi? Kita assess dulu datanya. Jadi kita assess dulu kelengkapannya, metadatanya, apakah sama atau tidak. Sesudah kemudian seluruh tahapan kualitas tadi sudah lolos, baru kemudian nanti kita sinkronisasikan dengan data di teman-teman Dukcapil. The sooner the better, tapi ada target tidak, Pak? Kan pemerintah ingin 8% pertumbuhan ekonomi, misalnya saya analogikan, itu kan di akhir masa pemerintahan Prabowo Gibran di 2028-2029. Nah, ini kapan nih, Pak? Ya, semoga sih akhir tahun ini bisa kita selesaikan. Akhir tahun ini? Tahun 2026? Tahun 2026. Itu sudah tercakup juga oleh pemerintah atau seperti apa, Mas Fitra? Ini tadi kan target dari teman-teman di BPS, bagaimana? Ya, kita akan selalu, kebijakan pemerintah merupakan fungsi ya, dari apa yang tadi datanya available atau tidak, gitu ya, apapun itu. Dan tadi kalau saya sedikit mengkoreksi, jadi wacana itu masih wacana, ya, belum tentu yang tadi Pertalite itu belum tentu juga akan diberlakukan kan. Kalau kita bicara mengenai pemberlakuan apakah desil itu kemudian akan menyasar ke sana, itu masih long shot. Karena sudah ada konferensi persnya waktu itu. Ya, tapi masih long shot karena kan prosesnya butuh jangka panjang maksudnya. Butuh waktu, ya betul. Nah, terus yang kedua adalah kalau kita bicara tadi apa yang disampaikan Pak Acul mengenai exclusion dan inclusion error tadi, yang tadi kurang lebih 30% ya Pak Acul ya. Kalau data dari perbandingan antar negara untuk terutama negara-negara berkembang itu
antara 30 sampai 80%. Artinya ini sudah masuk wilayah lower bound. Ya, jadi kita termasuk yang paling baik lah kalau kita bandingkan secara international best practice. Apalagi kalau nanti sasarannya mungkin ya setidak-tidaknya antara 5 sampai 10% lah paling maksimal lah kalau kita bicara mengenai yang idealnya. Gitu. Bagaimana akurasi data desil ini benar-benar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.